Dari ruangan kepala sekolah, terdengar suara riuhnya murid-murid yang sedang melakukan tes kebugaran, di mana Yukito berlari dengan sekuat tenaga dan mengejar Koki di depannya. Dan tentu saja, Koki yang memenangkan perlombaan itu dan mengejek Yukito yang kalah. Di sisi lain, Kamishiro dikelilingi para gadis karena berhasil memecahkan rekor. Menurut Yuki, Kamishiro merupakan gadis yang atletik, tapi dia malah meninggalkan klubnya. Juga, Yuki menyadari satu hal. Yuki pun mendekati Kamishiro dan berkata kalau Kamishiro terlihat kurang sehat. Itu membuat Kamishiro dan yang lainnya kaget dan heran. Kamishiro berkata kalau ia tak apa-apa. Dan Yuki teringat kalau Kamishiro itu sangat pandai dalam berbohong dan membuat Kamishiro kaget. Yuki yang pada awalnya bertanya karena rasa khawatir, tapi ia teringat dulu kalau Kamishiro didekati orang seperti Yuki pasti sangat tak menyenangkan. Yuki pun pergi dan meminta maaf, tapi ditahan oleh Kamishiro. Kamishiro meminta maaf karena sudah berbohong. Ia hanya lupa sarapan saja tadi pagi dan tak ingin membuat Yuki khawatir. Yuki bertanya apakah Kamishiro kesiangan atau gimana. Kamishiro menjawab kalau dia hanya sibuk, juga porsi makan malamnya yang terlalu sedikit. Bahkan Yuki bercanda dengan bertanya berapa 3 ukuran Kamishiro, dan tanpa sadar Kamishiro menjawab dan langsung berhenti. Teman-teman Kamishiro pun ikut khawatir dan merasa bersalah karena tak menyadarinya. Mereka heran dari mana Yuki menyadari hal itu. Yuki menjelaskan ia mengetahui dari bagaimana ponytailnya Kamishiro bergerak. Jika ia bersemangat, maka ponytailnya akan melompat-lompat, dan karena sekarang ponytailnya tampak tenang, pasti terjadi sesuatu. Dan teman-temannya juga menyadarinya. Tapi Kamishiro berkata kalau ponytailnya tak seperti ekor anjing yang membuat teman-temannya ragu. Yuki berkata untuk jangan memaksakan diri, dan Kamishiro memahami hal itu. Yuki pun pergi meninggalkan Kamishiro, dan sekarang Yuki sedang dikelilingi oleh para seniornya, di mana Yuki mulai terkenal karena rumor. Yuki dalam hatinya jangan-jangan ia terlahir di dunia Galge. Tapi salah satu seniornya paham jalan pikirnya Yukito dan membangunkannya. Yuki pun ketakutan karena dikira akan dipalak, tapi mereka semua mengajak Yuki untuk bergabung ke dalam klub dan yakin kalau Kamishiro juga akan ikut bergabung. Ternyata ketika Kamishiro diajak bergabung, ia berkata hanya ingin bergabung jika ada Yukito di dalamnya. Yuki kaget dengan informasi yang ia dapat, dan tiba-tiba Yukito ditarik oleh klub dari sisi pria, dan klub ini juga mengajak Yuki untuk bergabung ke dalam klub atletik juga. Mereka semua memaksa Yuki untuk bergabung ke dalam klub, bahkan mereka berdua bertengkar di depan Yuki. Tak hanya itu, klub lain juga mulai ikut-ikutan mengajak Yuki bergabung dan membuat Yuki langsung kabur melarikan diri. Koki yang mendengar itu tertawa ngakak, dan tak heran Yuki terlihat sangat lelah pagi ini. Kamishiro meminta maaf karena tak menyangka akan menjadi seperti ini. Tak lama setelah itu, Sensei masuk ke kelas, dan kali ini tempat duduk akan diacak kembali. Dan sekarang tempat duduk Yukito dekat dengan seorang gadis Gyaru. Gadis itu menyapa Yuki dengan bahasa Gyaru, dan Yuki malah ikut-ikutan pakai bahasa gaul Gyaru yang membuat gadis itu heran dibuatnya. Tapi menurut Yuki, berkomunikasi sangatlah penting, yang mana membuat Miki kesal karena disamakan sama seperti hewan. Yuki melemparkan candaan dan berkata kalau dialah yang dianggap seperti hewan langka, dan mereka berdua pun tertawa. Yukito sakit hati karena tak ditanggapi candaannya dan malah setuju dengan pendapatnya. Teman yang lain bertanya apakah Yuki benar-benar tak bisa mengerti soal candaan, yang membuat Yuki heran apakah itu candaan atau bukan. Juga selain kedua gadis itu, ada satu pria tampan yang juga duduk di dekat mereka dan menyapa Yuki dan lainnya, dan berkata apakah ia juga bisa bergabung juga dengan mereka. Tapi Yuki yang salty malah menolak dan berkata kalau orang populer dilarang masuk. Sensei pun menenangkan kelas yang gaduh dan berkata karena ada 3 muridnya yang mendapat nilai jelek. Karena itu pun Sensei dimarahi. Yuki berbicara ke seorang gadis yang suram bernama Shakado dan berkata jangan menyebabkan masalah ke Sensei. Shakado merasa bersalah dan meminta maaf, tapi yang dimaksud Sensei adalah Kokonoe Yukito. Yuki sangat kaget mendengar fakta itu. Sensei berkata untuk berusaha keras di ujian susulan selanjutnya. Yuki bertanya ke idiot nomor 2 yaitu Koki, bagaimana dengan ujiannya? Koki menjawab tak ada masalah. Koki membalas dan bertanya ke idiot nomor 1 yaitu Yukito dan bertanya bagaimana dengannya. Yuki heran kenapa dia yang nomor 1. Kamishiro pun ikut bergabung dan berkata sepertinya Yuki juga tak mengalami masalah. Kamishiro meminta tolong untuk membantunya dalam belajar. Dalam hatinya, Koki dan Yukito sepakat kalau Kamishiro adalah idiot nomor 3, dan akhirnya mereka pun melakukan belajar bersama, di mana Yuki sebagai idiot nomor 1 yang memimpinnya. Yuki kaget karena banyak yang ikut
ikut bergabung dengan mereka. Yuki bertanya apa maksudnya ini. Kamishiro menjelaskan ketika memberitahu soal belajar bersama, mereka semua ingin ikut bergabung. Miki menjadi bersemangat dan berkata kalau ia nomor 4 dan Kana nomor 5. Kana bingung apa ini sungguh dibutuhkan dan mereka semua menyadari nomor mereka masing-masing. Suzurikawa juga berkata kalau dia nomor 8, tapi ditolak oleh Yukito karena Suzurikawa merupakan murid teladan. Dan akhirnya belajar kelompok pun dimulai dan Yuki mulai memberikan soal dan menyuruh mereka untuk menghafalnya, yang membuat semua orang bingung dengan apa yang harus dilakukan. Miki bertanya bagaimana Yukito mengetahuinya. Itu karena soal yang digunakan selalu sama setiap tahun dan ia tahu dari kakaknya. Yuki menjadi bangga karena sudah dapat bocoran dari ulangan kakaknya tahun lalu dan mereka semua menjadi semakin bersemangat. Ketika Yuki ingin melanjutkan, itu dihentikan oleh Kamishiro karena merasa ini tidaklah benar. Yuki bingung apa maksudnya, tapi menurut Kamishiro, yang namanya belajar adalah memahami sesuatu yang tak dimengerti. Yuki mengerti, tapi sepertinya ia masih kebingungan dan berkata kalau Kamishiro tak harus memahami jawabannya. Miki dan Kana ketakutan dan benci dengan Yukito yang seperti ini dengan maksud sarkas, tapi Koki malah setuju dengan pendapat Yuki. Kamishiro pun menyadarkan Koki untuk jangan terpedaya oleh Yukito dan Koki pun tersadar sebagai bentuk candaan. Yuki juga ikut bercanda dan berlari ke Kana sembari menangis, sama seperti yang dilakukan Miki sebelumnya. Kana bingung apa jangan-jangan Yuki juga ingin melakukan hal yang sama seperti Miki dan menolaknya, dan membuat Yuki sedih dan kesal. Suzurikawa pun berkata untuk berhenti bercanda dan langsung mulai belajar saja. Kana pun bertanya tentang sebuah soal kepada Suzurikawa dan Suzurikawa membantunya. Menurut Yukito, Suzurikawa adalah guru yang luar biasa dan juga ia pandai dalam mengajar. Kamishiro juga bertanya sebuah soal ke Yuki dan Yuki bantu menjelaskannya. Kamishiro mencoba menyelesaikannya dan bertanya ke Koki. Yukito melihat Suzurikawa dan Kamishiro tampak saling menjauh dan membuatnya heran. Ia bertanya ke Kana apa yang terjadi antara Suzurikawa dan Kamishiro. Kana tak percaya kalau Yukito tak mengetahuinya. Miki dan Kana menjelaskan itu karena mereka berdua adalah rival. Yukito heran apa maksudnya. Apakah seperti Yukito dan Elizabeth? Maksudnya Kana menjadi kesal karena Yukito sengaja memanggilnya Elizabeth. Tak lama setelah itu, sesi belajar bersama pun selesai dan Yuki merasa mereka semua bisa lolos di ujian selanjutnya. Kamishiro merasa otaknya akan meledak. Yukito berkata kalau ia merasa seperti itu, ia pergi ke taman dan bermain basket di sana. Kamishiro kaget ternyata Yukito masih bermain basket, tapi Yuki bermain hanya untuk bersantai atau bersenang-senang saja. Kamishiro yang mendengar juga ingin ikut bermain bersama Yukito dan Yukito pun tak mempermasalahkannya dan cerita pun berlanjut.